Selain Allah pasti akan binasa, sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berilmu, yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu, yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya, jauhnya hamba darinya tidak akan menjadi dinding penghalang dan pembatas antara dirinya dengan hambanya. Dialah Allah yang dimana walaupun seluruh makhluk berbuat baik tidak akan menambahkan sedikit pun keagungan di sisinya, dan walaupun seluruh makhluk berbuat dosa tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan di sisinya. Dan dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barakah ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan, majelis yang menjadi tempat turunnya rahmat, majelis yang menjadi tempat turunnya maghfirah, majelis yang menjadi tempat turunnya hidayah, majelis yang menjadi tempat turunnya inayah. Pada malam hari yang mulia ini kita duduk berkumpul bersama para ulama, para habaib, anak cucu Rasulullah SAW, dan kita berkumpul bersama para ulama, para ustadz, para kiai, para pewaris keilmuan baginda Nabi besar Muhammad. Sebagaimana dalam hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sara aliman faka'annama zarani, man safaha aliman faka'annama safahani, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mendatangi ulama, mendatangi para ustadz, mendatangi para kiai, mendatangi para habaib, maka seakan-akan dia telah mendatangiku, seakan-akan dia telah berkunjung kepadaku. Faman safaha aliman, barang siapa yang mencium tangan orang alim, mencium tangan para habaib, mencium tangan para kiai, mencium tangan orang-orang saleh, seakan-akan dia mencium tanganku. Saudara-saudara, dalam kitab Tajul Arsh Al-Habib Ali bin Husain Al-Abbas, beliau menceritakan tentang fadilah mencium tangan orang soleh. Di India ada seorang wali besar namanya Al-Imam Al-Habib Muhammad Maulad Tanggal Al-Abbas. Habib Muhammad tinggalnya di hutan, gak pernah pakai baju, pakai sarung, tidurnya di atas pohon, min ahlil majadid. Akhirnya setiap hari orang-orang Hindu datang kepada beliau, tiap hari orang Hindu datang. Orang Hindu pulang dari hutan pasti masuk Islam. Raja Hindu mulai khawatir. Kenapa? Karena setiap hari semakin banyak rakyat Hindu masuk Islam. Akhirnya Raja Hindu pergi ke Habib Muhammad. Raja Hindu bilang, ya Habib, kalau kamu tidak berhenti masukkan rakyat saya masuk agama kamu, besok saya akan datang bawa pasukan gajah yang banyak, akan saya ratakan ini hutan. Habib Muhammad menjawab, silahkan wahai raja, datang bawa pasukan kamu yang banyak, saya tunggu. Ketika besok pasukan gajah Raja Hindu datang dengan pasukan yang banyak, Habib Muhammad beliau perintahkan nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk melawan pasukan gajah tersebut. Dengan izin Allah, nyamuk-nyamuk yang ada di hutan mengalahkan pasukan gajah gagah perkasa milik sang Raja Hindu. Akhirnya Raja Hindu mulai ketakutan, khawatir. Dia datang bertekuk lutut di hadapan Habib Muhammad. Habib, saya minta ampun, saya minta maaf, saya janji saya gak bakal ganggu Habib lagi. Akhirnya tiap Jumat Raja Hindu datang mencium tangan Habib Muhammad. Tiap Jumat dia datang, dia bawa makanan, pulang dia cium tangan Habib Muhammad. Begitu terus setiap hari Jumat. Akhirnya ketika Raja Hindu meninggal, orang Hindu kalau meninggal dibakar. Ketika jenazah
jasad ini Raja Hindu dibakar, seluruh jasadnya hancur jadi abu kecuali mulut dan tangannya yang tidak bisa terbakar, saudara-saudara. Berkali-kali dibakar tetap tidak terbakar. Akhirnya keluarga kerajaan bingung. Akhirnya mereka pun mendatangi Habib Muhammad. Habib, ini Raja Hindu, semua anggota tubuhnya udah jadi abu, cuma dua yang nggak bisa dibakar, mulut sama tangannya. Berkali-kali kita bakar tetap nggak bisa kebakar. Apa jawab Habib Muhammad? Iya, karena setiap hari Jumat Raja Hindu itu datang mencium tanganku, sedangkan aku setiap hari mencium tangannya baginda Nabi besar Muhammad. Itu orang Hindu. Orang kafir mencium tangan orang alim, mulut dan tangannya bersentuhan dengan mulut ulama, bersentuhan dengan tangan ulama, jasadnya tidak bisa dimakan oleh api, saudara-saudara. Maka bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad kalau kita musafahah mencium tangan orang-orang soleh? Faman jalasa aliman, dan barang siapa yang duduk berkumpul bersama ulama, duduk berkumpul bersama orang-orang soleh di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir, di majelis-majelis salawat, engkau duduk berkumpul bersama para ulama, apa kata Nabi? Seakan-akan engkau duduk denganku di dunia. Dan barang siapa yang duduk denganku di dunia, kelak di akhirat akan aku dudukkan dia bersamaku. Saudara-saudara, orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang berbahagia di akhirat, bukanlah orang-orang yang datang sekedar bawa pahala sholat, datang sekedar bawa pahala puasa, datang sekedar bawa pahala zakat, datang sekedar bawa pahala haji. Bukan. Orang-orang yang beruntung di akhirat adalah orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Di akhirat saya dan kalian, kita tidak bisa memandang wajah Nabi, tidak bisa mencium wanginya jasad Nabi. Kalau di dunia kita jauh dari para pewaris-pewaris Nabi Muhammad. Jadi kadar kedekatan kalian dengan Nabi di akhirat, jarak jauh atau dekatnya kalian dengan Nabi di akhirat menurut kadar kedekatan kalian di dunia dari ulama, menurut jarak jauh dekatnya kalian di dunia dengan para ulama, dengan majelis ilmu. Kalau di dunia engkau dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan ulama, tidak diragukan di akhirat kau akan dekat dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau di dunia engkau jauh dari ulama, jauh dari habaib, jauh dari kiai, jauh dari para ustadz, jauh dari guru-guru agama, jauh dari majelis ilmu, maka tidak diragukan juga di akhirat engkau pun akan jauh dari baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak mewarisi harta, tidak mewariskan pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, emas, permata, intan, berlian. Bukan itu warisannya Nabi. Warisannya Nabi majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas, khasyah, zuhud, ibadah, qanaah. Inilah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Abu Hurairah radhiyallahu an ketika beliau pergi ke pasar, beliau berkata, wahai orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad. Orang-orang yang berdagang menutup dagangannya, yang punya toko menutup tokonya, berbondong-bondong mereka pergi ke masjid. Ketika mereka sampai ke masjid, mereka bilang, wahai Abu Hurairah, mana? Tidak ada warisan Nabi yang dibagi-bagikan. Yang ada cuma halago-halago ilmu, yang ada cuma perkumpulan lingkaran-lingkaran orang-orang yang sedang menuntut ilmunya Allah. Apa kata Abu Hurairah? Majelis-majelis ilmu itulah warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan duduknya kita pada malam hari ini di majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan menjadi syarat, menjadi sebab kelak di akhirat Allah kumpulkan kita, Allah dudukkan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang mulia ini kita duduk di ini majelis dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, kita akan kedatangan tamu yang agung, tamu yang luhur, tamu yang suci, yaitu syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul sujud, syahrul istiqamah, syahrul ibadah. Bulan yang dimana pada bulan tersebut kita bangun untuk beribadah kepada Allah, bulan
yang dimana pada bulan tersebut Allah lipat gandakan amal-amal pahala seorang hamba. Ibadah sunnah di bulan tersebut sama seperti ibadah wajib di bulan yang lain. Satu kali ibadah wajib di bulan tersebut sama seperti 70 kali ibadah wajib di bulan yang lain. Satu sholatmu, satu sholat wajib di bulan Ramadan sama seperti 70 kali sholat wajib di bulan-bulan yang lain. Satu sholat sunnah di bulan Ramadan sama seperti satu kali sholat wajib di bulan yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lipat gandakan amal di bulan Ramadan. Ini keutamaan hanya Allah berikan kepada kalian sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad. Umat-umat yang lain tidak pernah mendapatkan keutamaan seperti ini, tidak pernah mendapatkan kemuliaan seperti ini. Makanya tidak heran Nabi Allah Adam alaihi salam, beliau berkata, sungguh aku iri kepada umat Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada umat Muhammad 4 macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepadaku. Kata Nabi Adam, Allah beri kepada umat Muhammad 4 macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepadaku. Apa 4 macam kemuliaan tersebut? Yang pertama, kata Nabi Adam, aku ketika berbuat salah Allah terima taubatku ketika aku berada di kota Mekah. Selama 450 tahun Allah belum terima taubatku, kata Nabi Adam. Tetapi ketika aku berada di kota Mekah baru Allah terima taubatku. Sedangkan bagi umat Muhammad dimanapun mereka berada, kapanpun mereka mau bertobat, pasti Allah terima taubatnya. Mereka kalau mau tobat nggak harus nunggu ke Mekah dulu. Aku Allah terima ketika berada di kota Mekah saja. Sedangkan umat Muhammad dimanapun mereka berada, kalau mereka bertobat Allah subhanahu wa ta'ala akan terima taubatnya. Ini yang pertama, tidak pernah Allah berikan kepadaku. Yang kedua, kata Nabi Adam, aku berbuat salah, maka ketika itu Allah pisahkan aku dengan anak istriku, Allah pisahkan aku dengan Hawa selama ratusan tahun. Sedangkan bagi umat Muhammad pagi, siang, sore, malam berkali-kali mereka berbuat dosa, tapi tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Sedangkan aku satu kesalahan Allah pisahkan aku dengan Hawa selama ratusan tahun. Ini keutamaan tidak pernah Allah berikan kepadaku, tapi Allah berikan kepada umat Muhammad. Yang ketiga, kata Nabi Adam, aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian. Karena Allah murka, tiba-tiba Allah lepaskan pakaianku sehingga aku dalam keadaan telanjang. Umat Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah beri mereka pakaian. Yang keempat, aku berbuat salah di dalam surga. Karena Allah murka, Allah keluarkan aku ke dunia. Umat Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa di dunia, tapi kalau mereka bertobat Allah masukkan mereka ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini 4 macam kemuliaan tidak Allah berikan kepadaku, tapi Allah berikan kepada umat Muhammad. Nah, salah satu keutamaan yang tidak pernah Allah berikan kepada para nabi dan rasul yang lain, yaitu keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Oleh karenanya, saudara-saudara, sebelum masuk bulan Ramadan, hendaknya kita tazkiyatun nafas. Kita membersihkan kita punya jiwa, membersihkan kita punya hati, agar masuk ke dalam bulan Ramadan kita dalam keadaan suci. Saudara-saudara, Ramadan adalah bulan yang dimana pada bulan tersebut kita berperang, kita berjuang melawan syahwat, melawan hawa nafsu, yang dimana syahwat dan hawa nafsu adalah musuh yang paling besar. Nabi Muhammad SAW ketika beliau pulang dari perang, beliau berkata kepada para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai para sahabat, kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kita telah pulang dari perjuangan yang kecil menuju perjuangan yang besar. Kita telah pulang dari melawan musuh yang kecil, pulang menuju melawan musuh yang besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin ini peperangan yang kecil? Bagaimana mungkin ini perjuangan yang kecil? Bagaimana mungkin ini musuh yang kecil? Kata Nabi, ya, ada musuh yang lebih besar. Ada musuh yang lebih besar, perjuangan yang lebih besar, yaitu perjuangan melawan syahwat, yaitu peperangan melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu syahwat adalah musuh yang paling besar. Jihad yang paling besar, jihad
yang paling agung adalah jihad melawan hawa nafsu dan syahwat. Kenapa? Karena hawa nafsu dan syahwat adalah jihad yang paling besar, jihad yang paling agung, musuh yang lebih besar daripada orang-orang kafir, musuh yang lebih besar daripada iblis, yaitu syahwat dan hawa nafsu. Oleh karenanya saudara-saudara, syahwat dan hawa nafsu hanya bisa dikalahkan, hanya bisa ditundukkan dengan menahan rasa lapar. Kamu tahu ketika Allah ciptakan akal dan Allah ciptakan syahwat, ketika Allah ciptakan akal, akal langsung mengakui Allah sebagai Tuhan. Tapi ketika Allah menciptakan hawa nafsu tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Allah ciptakan akal, kemudian Allah bertanya kepada akal, wahai akal, siapa aku dan siapa engkau? Apa jawab akal? Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Akal mengakui Allah sebagai Tuhan. Tapi ketika Allah ciptakan hawa nafsu, ya nafas, man ana wa man anta, wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Apa jawab nafsu? Ana wa anta. Aku, engkau. Tidak ada hubungan antara aku denganmu ya Allah. Nafsu tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Allah angkat itu nafsu, Allah rendam di dalam neraka jahanam selama ribuan tahun. Ribuan tahun berlalu, Allah angkat. Allah tanya lagi, man ana wa man anta, wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Apa jawab nafsu? Ana wa anta. Aku, engkau. Tidak ada hubungan aku denganmu ya Allah. Allah angkat ini nafsu, Allah rendam di neraka yang dingin selama ribuan tahun. Ribuan tahun berlalu, Allah angkat lagi. Allah tanya, man ana wa man anta, siapa aku dan siapa engkau? Nafsu gak kapok-kapok. Apa kata nafsu? Ana anta, saya, kamu. Gak ada hubungan saya dengan kamu ya Allah. Lihat bangsa itu nafsu. Akhirnya terakhir Allah angkat, Allah masukkan di dalam narul juk, Allah masukkan dalam neraka yang lapar. Baru beberapa saat Allah taruh, nafsu berkata, cukup ya Allah, ribuan tahun kamu taruh aku di neraka yang panas, aku sanggup. Ribuan tahun kamu taruh aku di neraka yang dingin, aku sanggup. Tapi neraka ini, neraka yang membuat aku lapar, baru beberapa saat aku tidak sanggup. Asyhadu annaka rabbi wa ana abduka, aku bersaksi engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Syahwat, nafsu hanya bisa dikalahkan dengan menahan rasa lapar. Kan makanya para ulama